Salomo merenung ulang lalu. Kalau begitu apa bedanya orang pintar dan orang bodoh, orang berhikmat dengan orang yang bodoh? Demikianlah hasil perenungan dari Salomo itu. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Ini kemudian Salomo membandingkan antara orang bodoh dan orang berhikmat. Ternyata Salomo menarik kesimpulan orang berhikmat dan orang bodoh bernasib sama, kedua-duanya akan mati. Jadi baik orang berhikmat maupun orang bodoh, hidup di dunia ini sifatnya sementara saja dan hanya sementara. Memang dengan berhikmat seseorang bisa mengambil keputusan dengan lebih baik menurut pikiran dan pandangan orang, karena orang berhikmat akan mampu mengambil keputusan tepat sehubungan dengan persoalan-persoalan hidupnya. Tapi orang bodoh masa bodoh, menjalani kehidupan sehari-hari tanpa berpikir panjang. Namun pada akhirnya baik orang bodoh maupun orang pintar, orang berhikmat mengalami nasib yang sama, dan ini tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Nah, apa yang penting di sini, apa yang esensial di sini, baik bagi orang yang pintar, berhikmat maupun orang yang bodoh, masing-masing hidup dalam dunia ini sebenarnya dalam persinggahan menuju kepada tujuan yang esensial, yang utama bagi setiap orang. Hidup di dalam dunia ini diungkapkan peribahasanya seperti orang yang singgah untuk minum. Berarti dunia ini bukan tujuan utama, dunia ini persinggahan. Tujuan utamanya adalah pulang kembali kepada Bapa. Nah, apakah dengan kepintaran, hikmat, bijaksana seseorang bisa sampai kepada Bapa, atau dengan kepintarannya seseorang bisa pulang kepada Bapa? Sepinter-pinternya, secermat-cermatnya, sehikmat-hikmatnya seseorang, hikmat seseorang itu ada terbatasan. Jadi kebenaran yang bersumber dari bawah langit didasarkan atas kemampuan dan potensi manusia pribadi tidak akan pernah menghantarkan manusia kepada kekekalan atau keabadian. Ya, dikatakan tidak ada yang bisa dikenang, tidak ada yang kekal, kenang-kenangan yang kekal. Artinya usaha upaya yang diperoleh dari kekuatan manusia pribadi itu tidak akan pernah bersifat kekal, karena apa yang diperoleh dan didapatnya bersumber dari dunia ini, dunia dengan segala keinginan lenyap. Namun katakan orang yang hidup sesuai dengan kemauan dan keinginan Bapa yang akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini artinya bahwa kehidupan yang kekal, sesuatu yang dikenang dan menjadi abadi, itu hanya didapat ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu yang petunjuk dan pedomannya itu datangnya dari atas langit, yaitu dari Bapa. Yang perlu kita ingat kembali adalah baik orang berhikmat maupun orang bodoh, kedua-duanya akan mati. Manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, firman Tuhan menegaskan begitu, dan sesudah itu dihakimi. Nah, ini artinya kita harus tahu pasti bagaimana hidup kita setelah mati, dan itu tidak dapat diperoleh dari usaha dan upaya manusia. Mestinya hidup setelah mati itu bersumber dari Allah sendiri. Oleh karena itu, hidup yang harus dijalani oleh orang yang ingin mendapatkan jaminan hidup setelah mati tidak bersumber dari hikmat bijaksana manusiawi, tidak berdasarkan kekuatan dan kemampuannya, tapi didasarkan pada kasih karunia Allah.
Dan bagi kita orang percaya, kita sudah memperolehnya dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah ini, bodoh maupun pinter, hikmat, bijaksana maupun bebal, keduanya akan mati.